Kepemimpinan bukan soal seberapa keras seorang pemimpin memberi perintah, bukan pula soal seberapa ramah dan juga menyenangkan ia bersikap kepada semua orang. Dalam teori kepemimpinan Ohio State yang dikembangkan oleh Fleischmann dan Halpin pada tahun 1950-an, pemimpin yang benar-benar efektif adalah mereka yang mampu hadir di dunia dimensi secara bersamaan. Dimensi pertama adalah initiation structure, yaitu kemampuan pemimpin dalam menetapkan tugas, target, dan prosedur kerja yang jelas, sehingga semua orang tahu apa yang harus dilakukan dan kemana tujuannya. Dimensi kedua, consideration, yaitu kemampuan pemimpin dalam membangun hubungan yang hangat, mendengarkan dan memberikan kebutuhan orang yang ia pimpin. Kisah berikut adalah salah satu di sebuah SMK, sebuah hari yang tampak biasa, tapi di dalamnya ada kepemimpinan yang bekerja secara diam-diam dan membentuk segalanya. Saya padahal udah siang ya, tapi kok belum datang juga gitu. Karena janjinya tadi. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Mohon maaf ya tadi telat karena saya ada kendala tadi dan saya mampir ke PU untuk administrasi semalam. Boleh, Bu. Oke, langsung saja ya saya buka rapat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya hormati kepada Ibu Sari, Ibu Dewi yang sudah berdatangan di rapat ini dan menyempatkan waktunya. Sebelumnya saya di sini tidak ingin rapat ini terlalu panjang, tapi kita ingin mendapat hasil yang kita baru pulang nanti. Baik, Bu. Oke, langsung saja nih Bu. Untuk di laporan yang saya terima tadi, administrasi yang ada di dua hal kita tingkatkan. Yang pertama itu ada di bagian administrasi nilai akademik yang harus ditingkatkan. Tidak hanya 1-2 orang saja, tapi semuanya harus tercover. Yang kedua itu ada di nilai yang harus mereka kerjakan, yaitu nilai di pekerjaan industri yang mereka harus punya pengetahuan itu. Jadi seperti itu, nanti biar lulusnya mereka itu tahu arahnya kemana, seperti itu peningkatan kinerjanya. Tadi itu Ibu mengenai ini ya Bu, program produktifnya itu saya ada usulan buat live streaming. Kita itu memperkenalkan produknya itu dengan siswa-siswa, jadi siswa-siswa itu live streaming di Shopee, TikTok kayak gitu Ibu, buat sekalian juga nanti image di dunia industri kayak gitu sih. Oh ya, bagus. Itu kan ide yang saya sampaikan kepada Ibu ya. Ya, kemarin itu sudah saya bicarakan kepada Ibu dan saya sangat-sangat setuju dengan Ibu, dan hasil saya mendapatkan jawaban kalau PJI nanti kayak di live streaming, di pendekatan anak ke sosial media, nanti Ibu saja PJ-nya, ya? Oke. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya nih Ibu, ada PJ yang seharusnya saya tunjuk, yaitu MGMP, yang dimana ini akan kinerja yang harus ditingkatkan kepada anak mutunya, yang biar anak itu tidak merasa bosan saat pembelajaran. Seperti itu ya Bu. Nah, saya ketahui itu ada di Ibu Dewi yang sudah punya kinerja itu, dan langsung saja saya tunjuk di Ibu kalau Ibu Dewi itu menjadi penanggung jawab koordinator MGMP. Baik, saya siap. Tapi ya Ibu, kalau boleh saya sampaikan sesuatu Ibu. Jadi beban administrasi Ibu sekarang itu cukup berat Ibu. Yang dimana laporan ini harus diisi digital setiap minggu, perangkat pembelajaran juga harus diunggah setiap minggunya juga. Nah, ditambah tugas mengajar kita itu penuh Ibu. Jadi beberapa rekan saya terus terang Ibu merasa kelelahan, bahkan sebelum masuk kelas pun itu kayak kita merasa kebingungan gitu. Oke, terima kasih Ibu untuk di masalah yang sudah diberikan kepada rapat ini dan sudah berani untuk menyampaikan. Nanti permasalahan ini saya akan bawa ke minggu depan rapat yang semuanya datang, rapat besar, kita akan koordinator di situ, semuanya dibahas secara nyata dan secara terbuka. Oke, cukup itu ya Ibu untuk di rapat. Mungkin Bu Sari, Bu Dewi ada tambahan? Sampun Ibu, Sudah cukup sih Ibu. Oke. Oke, terima kasih kepada rapat hari ini pada Bu Sari, Bu Dewi yang sudah menyempatkan waktu, dan mohon maaf kalau ada salah kata kepada saya kepada kalian. Dan nanti kalau misal ada bantuan atau perlu bantuan bisa hubungin saya ya. baik Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih.
ya ada live streaming. Iya. Nah, tapi itu kayaknya di itu Nggak ada. Iya, kemarin saya itu dengar Ibu. Kalau tripod sama remote-nya itu nggak bisa digunakan lagi, Bu. saya tuh udah ngelapor loh 3 Belum. kali. Belum 3 ada kali respon, sama Ibu. nggak ada responnya sama sekali. Bingung juga. Aduh, Iya, lagi ngapain ini? ini sih Bu, ada yang mau kita laporin. Iya. Kita duduk dulu Apa? aja. Ayo sini. Iya. Kita ngobrol santai. Ayo gimana? Kita ngobrol apa? Nah, gimana Ibu? Kan live streamingnya kita kan jadi live streaming. Iya benar. Tapi itu tripod dulu rusak. Nah, saya itu udah lapor ke Satpol kan Ibu, kayak ini kita butuh tripod tapi enggak Iya, ada ada respon juga. Oh Juga gitu ya. ditindaklanjutin gitu Ibu. Oke. Sudah lapor secara tertulis? Nah, itu Ibu, saya cuma bisa doang. Iya, masih belum Ibu. Nah itu ibu, salahnya ibu ini sudah berani mengucapkan kepada saya, tapi salahnya belum ada tertulis di administrasi. Saya laporan tertulis ya Ibu Oke, berarti. benar. Nanti saya bantu kepada ibu. Oke, sudah itu aja. Ya Ibu, itu Ibu mungkin Itu, Apa Ibu. gimana? Gini, saya mau bicara Ibu. Sebenarnya itu saya ingin ikut pelatihan upskilling teknologi Oh Ibu. boleh. Di bulan depan besok. Kemudian itu ada seminar tentang platform digitalnya. Nah, untuk kelas, tapi saya khawatirnya tidak bisa ditinggal karena jadwal mengajar saya minggu ini tuh cukup padat Ibu. Oke, masalahnya ada di jadwal yang cukup padat. Iya, Oke. Ibu. Nah nanti untuk pelatihannya saya izinkan langsung punya di WA-nya Bapak Abdul ya. Nanti bapaknya bisa di call, nanti bisa ditulis suratnya, masukkan administrasi sekalian dengan Ibu Sari di masalah tadi, dan nanti untuk di up pembelajaran saya backup ke guru-guru yang lain. Baik Ibu, berarti ini saya diizinkan ya? Iya. Terima kasih banyak Ibu karena kami sudah diizinkan untuk mengikuti pelatihan itu. Tapi ada syaratnya ya Bu, kalau misalnya sudah pelatihan, ilmu yang ditaruh saat pelatihan langsung dikasih ke sekolah. Baik, Ibu. Baik. Oke, nanti Ibu Sari dipelajarin. Oke, gitu Iya ya. Ibu, iya baik Ibu. Saya tidak mau ilmunya dikit sendiri. Iya Ibu, tenang saja. Oke, gitu ya. Iya. Mungkin ada lagi. Sudah Ibu, sudah cukup. Oke. Saya kembali ya. Iya, terima kasih Bu. Kita juga mau Iya, iya. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini kita ya pembelajaran di luar kelas dulu ya biar nggak pusing gitu. Nah ini kita akan belajar mengenai PJBL Live Marketing. Nah kemarin yang udah Ibu sempat singgung gitu kan. Nah Ibu bakal jelasin metodenya gimana. Jadi nanti kalian berkelompok terus mendiskusikan gimana live streaming yang biasa kalian lihat-lihat di TikTok, di Shopee kayak gitu-gitu ya. Nah ntar ya Ibu coba lihat ini ya RPL-nya. Nah nanti itu kalian akan dibagi setiap kelompok itu sampai 5 orang. Nah jadi itu yang satu itu pastinya ketua kan yang ngatur alur kerjanya, terus bagian konten visual ya itu ada foto sama juga desain kan. Nah satu bagian konten tulis yang nulisnya, copywritingnya, skripnya kayak gitu-gitu. Terus satunya itu bagian promosi yang bertanggung jawab. Jadi tugas kalian hari ini itu mengkonsepkan live streaming itu. Apa ada yang ditanyakan? Izin bertanya Ibu. Ya silahkan. Jadi gini Bu, kita kan berkelompok nih, satu kelompok. Nah, aku sama rekan saya ini itu kedapatan bagian konten Bu. Tapi tugasnya tuh kayak Mas bertanya Bu. Ya silahkan. Jadi kan saya ini kan berkelompok ya tugasnya. Nah, terus saya ini kedapatan bagian konten Bu. Tapi tugas itu kayak masih tumpang tindih gitu loh Bu. Jadi kan saya bingung ya harus ngerjain apa dan mulai dari mana gitu. Langsung aja ini aja, langsung aja dibagi. Ada yang video, ada yang skrip. Jadi jangan ini ya, jangan bertengkar sama-sama satu kelompok. Ya udah langsung aja kayak yang suka video siapa, yang suka menulis siapa, itu aja ya, biar nggak pusing kita. Baik Bu, terima Iya, kasih. sama-sama. Ini saya kok ngeliat Rania ini kelihatannya nih ada problem kah Rania? Aku belum Ibu, masih bingung soalnya. Apa bingungnya di mana? Coba dijelasin. Bingung di konsep, soalnya kan aku nggak tahu harus promosiin apa, terus takut salah juga. Nah, coba sebelumnya kamu itu suka ini nggak? Kalau
kayak cekot-cekot gitu. Iya ibu, sering aku di Shopee terus Nah. cepat. Nah itu aja, kamu coba ubah perspektifnya, kamu seumpama jadi yang jual. Jadi kamu sukanya apa? Coba kamu sukanya apa biasanya? Kalau aku sih sukanya skincare terus sama fashion gitu, itu sering ya di TikTok aku. Nah ya udah itu aja, kamu jadikan fondasi. Nanti kamu ingin promosiin apa, terus gimana? Coba kamu lihat trennya itu gimana di TikTok. Kamu di TikTok atau di Shopee? Di Shopee. Nah nanti di Shopee aja ngelihat trennya gimana, live streamingnya gimana, kayak gitu. Terima kasih. Ya masih ada yang dibingungkan nggak? Sudah paham? Nah sudah paham ya. Jadi ini semuanya saya tunggu hari ini ya. Jadi jangan lama-lama ya. Saya kasih waktu mungkin 20 menitan aja buat kalian ini kelompok biar berdiskusi gitu kan. Sembari saya ini mau ngeliat di sini biar nggak pusing saya itu ya. Dadah ya, saya tinggal dulu ini. Kalian baik ibu di ini apa namanya promosiin, terus habis itu ngeliat. Hari ini saya tadi lihat ibu guru Dewi sama Bu Sari kok rasanya ibu kok ya udah lah saya telepon aja. Assalamualaikum ibu. Ibu Sari nanti bisa kesini deh ke ruangan saya ke ibu ajak sekalian ibu Dewi untuk kita ngobrol sebentar ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum ibu. Tadi ambil kami deh. Oh iya, selamat pagi, silakan duduk. Sebelumnya di sini tidak ada yang ingin dibicarakan secara serius sih, cuman mau ngomong aja, ngobrol bentar. Oke. Tadi saya sempat melihat kalian mengajar di ruangan O6 dan O1 ya. Tadi saya lihat Ibu Sari yang begitu sangat-sangat luar biasa untuk mengajar. Saya senang melihat Ibu Sari mengajar, tidak ada siswa yang bosan. Tapi mereka tuh berani untuk mengajukan aspirasi mereka pertama, bertanya, memberikan diskusi, menceritakan dirinya, gitu gitu. Saya sangat bangga pada Ibu Sari. Soalnya saya memang nggak pengen sendiri kelas, saya jadi yang harus interaktif lah kayak gitu sih. Saya sangat suka, pokok tingkatkan terus ya Bu. Saya jangan dikendorkan, tetap jangan sampai ada kata menurun. Langsung tingkatkan ke atas. Siap? Ini ada kelas Iya, nggak apa-apa. Bisa teman-teman di dalam. Nanti saya sampai Bu Dewi. Iya, mari. Oke, Bu Dewi, mohon maaf sebelumnya saya di sini mau ngasih evaluasi sebentar. Bukan untuk ngecek atau gimana Ibu. Ini cuma kita ngobrol saya aja. Tadi kan sudah sama di Ibu Sari ya, dulu sendiri. Nah, saya kepada Ibu Dewi, saya melihat tadi ada pembelajaran yang kurang interaktif. Tadi ada yang seperti memasangkan anak itu HPM sendiri, anak itu bercanda sendiri, begitu deh. Bisa dilihat tadi. Saya akui saya emang agak kehabisan energi di bagian akhir, jadi materi hari panjang, jadi saya benar-benar lelah dan agak tenang sedikit. Maaf sekali. Iya, nggak apa-apa Ibu. Nanti saya lihat kalau perkembangan Ibu bisa lebih tingkat, saya akui Ibu. Saya kasih pejalan kepada Ibu lagi dan Ibu Sari. Saya mohon kalian tetap meningkat, jangan sampai down ya. Oke, seperti itu saja sih Ibu. Cukup dari saya kepada Ibu Dewi. Mohon maaf kalau misal saya mendadak memanggil kalian ke sini ya. Terima kasih. Mari. Akhirnya kita selesai kelas juga ya. Ya ampun, sumpah. Tadi loh. Tadi itu kayak aku tuh merasa kayak seneng banget gitu pas waktu ibu ya tadi tuh deketin aku, terus habis itu kayak bilang kamu nanti bagian ini ya, kamu nanti ngajar di bagian ini gitu. Jadi kan kesannya kayak kita tuh gak yang menyebutkan secara personal gitu loh. Iya, soalnya Kan tadi aku juga nggak bisa kan. Terus kata ibu itu nggak apa-apa, yang penting aku belajar bareng gitu. iya, terus aku juga kayak ngerasa ibunya tuh fun banget gitu loh sama kita. Jadi kan kesannya kayak kita tuh gak takut sama ibunya. Kayak ibunya tuh bener-bener ngajarin yang bener-bener kayak nggak apa ya, nggak yang lekang banget gitu loh ke kita. Jadi sampai aku tuh bener-bener paham sama materinya tuh kayak gimana kita harus ngerjain apa dulu, mulai dari mana dulu. Jadi aku tuh paham dari situ. Sudah yuk, ke kantin. Ya, oke. Terus kita taruh ya.
Pemimpin yang hanya membangun struktur tanpa perhatian akan melahirkan ketaatan tanpa semangat. Pemimpin yang hanya membangun kedekatan tanpa struktur akan melahirkan kehangatan tanpa arah. Teori Ohayo mengajarkan bahwa pemimpin yang sesungguhnya adalah mereka yang hadir sepenuhnya dalam struktur dan dalam hati.